Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andik Saputro, CGP Angkatan ke-6 dari SMP Negeri 20 Surabaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, yakni rangkuman dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Maka yang pertama, pembelajaran yang saya berikan hanya sebatas mentransfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibanding murid atau lebih dikenal dengan teacher-centered learning. Kemudian yang kedua, saya menuntut semua siswa harus menguasai semua materi yang saya berikan. Dalam artian, saya mengajar matematika, maka semua siswa harus pintar matematika. Yang ketiga, lebih suka mengajar untuk menghabiskan materi daripada pemahaman siswa. Yang keempat, saya sering meminta siswa untuk menghafal rumus matematika, sehingga ketika diadakan evaluasi, mereka lupa cara penyelesaiannya. Nah, seharusnya siswa yang menemukan kembali rumus matematika, sehingga memahami konsepnya, bukan hafalan rumus. Yang kelima, saya sering mengeluh jika siswa mendapat nilai rendah dan mengatakan bahwa dia itu malas, tidak mau belajar matematika. Yang keenam, saya lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Saya berpikir bahwa nilai seluruh siswa harus mencapai minimal KKM yang diberikan. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya menyadari kesalahan saya selama ini bahwa lebih memandang siswa sebagai objek, seharusnya sebagai subjek dalam pembelajaran. Siswa yang memegang kendali dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dengan ketulusan hati menyayangi siswa dan menerapkan student-centered learning sehingga terwujudlah merdeka belajar. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada siswa, baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan tujuan filosofis Ki Hajar Dewantara. Menerapkan sistem among di kelas, artinya metode pengajaran yang berdasarkan asih, asah, dan asuh. Setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Dari itu, saya sebagai guru harus dapat memahami minat dan bakat anak yang dimilikinya. Nah, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, menerapkan pembelajaran student-centered learning, di mana siswa itu bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan bersama siswa agar mereka bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan tata tertib kelas yang telah mereka tentukan. Kemudian yang terakhir, saya akan menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Dengan memerdekakan anak, mereka dapat berpikir kritis. Dengan berkolaborasi, anak dapat menghargai pendapat. Dan dengan berkomunikasi, anak dapat mengungkapkan pendapatnya. Dan akhirnya, anak dapat mencipta suatu produk dengan menghasilkan kreativitas tersendiri tanpa adanya paksaan dalam belajar. Nah, itu tadi adalah koneksi antar materi, rangkuman, dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.